Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis. Pada pertemuan ke-14 kali ini, kita akan masuk di pembahasan mengenai komunikasi berbasis teknologi informasi. Sebagai pendahuluan, saya akan berikan pemaparan informasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya kemajuan teknologi merupakan bagian terpenting dalam perkembangan komunikasi di suatu tempat atau daerah. Yang kedua, salah satu kemajuan teknologi adalah adanya aplikasi internet di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, internet menjadi sarana komunikasi global yang digunakan oleh hampir setiap individu dan juga setiap organisasi. Dan yang keempat, internet memungkinkan setiap orang dapat berbagi informasi meskipun terpaut dengan jarak yang jauh. Dan yang kelima, yaitu adanya komunikasi yang dilakukan oleh organisasi berbasis jaringan nirkabel. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami adanya internet sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami adanya fungsi dari internet. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami adanya fasilitas yang ada pada internet. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami inovasi-inovasi dalam teknologi informasi dan menggunakan media informasi tersebut. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami komunikasi organisasi berbasis jaringan nirkabel. Yang keenam, mahasiswa dapat memahami arti dari komunikasi intranet. Dan yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami arti dari komunikasi ekstranet. Kita akan masuk di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai komunikasi berbasis internet. Komunikasi internet, seiring dengan kecepatan dan efisiensi dalam komunikasi, terutama komunikasi bisnis, juga ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengakses dan mengumpulkan data dan informasi tersebut. Perkembangan teknologi informasi sedemikian cepat, sejalan dengan peradaban dari kehidupan manusia. Untuk keperluan komunikasi internal maupun komunikasi eksternal, organisasi juga memanfaatkan fasilitas seperti teknologi komputer, di antaranya surat menyurat, email, ya, gambar, grafik, pengiriman fax, telekonferensi, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, sistem dari internet itu terdiri dari beberapa jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki sistem komputer yang tersendiri. Secara garis besar, sistem komputer terdiri dari dua, yaitu hardware dan software. Hardware itu perangkat keras dan software itu perangkat lunak. Hardware sendiri terdiri dari tiga bagian secara garis besar, yaitu yang namanya CPU, Central Processing Unit, yang kedua yang namanya keyboard, dan yang ketiga yang namanya monitor. Di mana CPU sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu yang namanya arithmetic unit dan logical unit. Untuk software, perangkat lunak terdiri dari dua bagian juga, yang namanya operating system dan aplikasi. Inovasi terus dilakukan pada sistem komputer dan sistem telekomunikasi, yang mana dapat kita lihat dan kita gunakan yang saat ini sudah menjadi hal umum, yaitu ponsel cerdas atau smartphone. Pemahaman internet. Pada prinsipnya, internet itu adalah suatu jaringan yang berupa sekelompok komputer yang saling interkoneksi atau saling terhubung sehingga dapat berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Internet itu sudah menjadi sarana komunikasi global saat ini yang banyak digunakan oleh hampir setiap individu dan juga banyak organisasi. Bagian terbesar dari internet yang paling banyak digunakan secara luas adalah World Wide Web atau sering kita sebut web atau disingkat WWW. Informasi-informasi yang ada di internet tersebut tersimpan di suatu website yang ada di antara komputer pada jaringan internet. Fungsi internet. Secara sudut pandang komunikasi, internet memiliki beberapa fungsi, yaitu yang namanya fungsi umum dan yang kedua yang namanya fungsi hal bisnis.
Kita akan bahas satu persatu, apa itu fungsi umum dari internet dan apa itu fungsi bisnis internet tersebut. Fungsi umum dari adanya internet. Yang pertama, yaitu memudahkan komunikasi secara global. Kita dapat berkomunikasi di berbagai belahan dunia dimanapun. Yang kedua, cepat dan relatif murah biaya dalam penyampaian informasi. Karena dengan adanya internet, semua menjadi praktis dan biayanya juga relatif murah. Yang ketiga, yaitu menambah berbagai macam informasi penting, misalnya punya hasil riset, download software, pendidikan kebijakan, peraturan dan perundangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menambah jumlah relasi pertemanan, persaudaraan, dan persahabatan dari hasil penjelajahan di internet. Yang berikutnya yaitu kita dapat menambah wawasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi dari adanya internet tersebut. Selain itu, dengan adanya internet, muncullah berbagai informasi tentang lapangan kerja baru. Misal ada yang namanya virtual assistant, remote working, dan sebagainya ya. Itu dengan adanya informasi pada jaringan internet. Juga muncul yang namanya fungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang dengan adanya internet ini. Yang mana yang kita kenal ada yang namanya istilah e-money, ya, dan juga ada yang namanya pay letter atau pinjaman online. Dan untuk penyimpanan ada yang namanya e-money dan juga uh, dompet digital. Berikutnya, fungsi dari ada internet yaitu sebagai media dalam pembelajaran jarak jauh, di mana hal ini praktis membantu dalam hal yang bersifat edukasi. Internet selain itu dapat digunakan untuk memantau berbagai objek yang ingin dipantau atau dimonitor. Misal, dengan adanya IoT, Internet of Things, kita dapat memantau berbagai objek yang terkoneksi pada jaringan internet. Juga internet dapat berfungsi sebagai backup dari media penyimpanan data yang ada. Yang kedua, internet sebagai fungsi hal bisnis, yaitu diantaranya sebagai penyedia promosi atas produk dan jasa yang dihasilkan dengan biaya murah dan daya jangkaunya yang luas. Nah, ini benar-benar membantu bagi organisasi yang bersifat komersil dalam mempromosikan produk dan jasa. Yang kedua, sebagai media transaksi secara online. Jadi dengan adanya internet dapat dilangsungkan transaksi secara online. Yang ketiga, memberikan peluang tumbuhnya bisnis-bisnis baru yang berbasiskan jaringan internet. Seperti adanya warung internet, yang namanya telepon internet atau istilahnya VoIP, konsultasi berbasis internet, desainer situs web, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu dapat mempermudah pengiriman informasi bisnis. Misal adanya proposal bisnis dan laporan bisnis dapat kita kirim melalui internet ke berbagai tujuan dengan cepat. Yang kelima itu memberikan kemampuan untuk melangsungkan komunikasi jarak jauh. Selain itu, terdapat beberapa kekhawatiran adanya internet tersebut. Jadi, selain memiliki fungsi dan manfaat, ternyata internet juga memiliki sisi negatif, yaitu adanya kekhawatiran. Tersebut antara lain yang pertama, terjadinya penyebaran paham, ideologi, ataupun pandangan yang mana hal ini belum tentu sesuai dengan pihak dan ideologi yang dianut oleh suatu tempat atau suatu negara. Yang kedua, pengguna yang di bawah umur dapat mudah mengakses fitur yang tidak layak atau tidak semestinya bagi mereka. Dalam internet terdapat beberapa fasilitas, antara lain adanya email, adanya mail list, adanya newsgroup, World Wide Web atau website atau situs, adanya telnet, FTP, batas protokol yang berguna untuk bertukar file-file, adanya internet related atau chatting melalui jaringan internet. Selain kebutuhan tersebut, internet juga memiliki manfaat dalam dunia bisnis, ya, yaitu adanya internet sebagai media promosi produk dari organisasi atau perusahaan, kedua itu sebagai media transaksi dalam hal bisnis,
Yang ketiga, internet memudahkan pembayaran secara online. Yang keempat, internet mempercepat informasi pengiriman. Yang kelima, internet memudahkan komunikasi. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Inovasi-inovasi pada internet antara lain yaitu adanya sistem telepon vertical management, adanya juga voicemail dan answering machine, bisa menjawab panggilan masuk. Berikutnya yaitu yang namanya video conference. Nah, ini juga merupakan hasil inovasi dari adanya internet hingga menunjukkan kita dapat berkomunikasi secara jauh-jauh. Adanya situs sejarah sosial, di mana dengan adanya internet muncullah sistem-sistem yang berbau sosial, yaitu jejaring sosial atau media sosial. Dan juga munculnya yang namanya cloud atau public cloud, di mana berfungsi untuk penyimpanan data atau menyimpan dokumen atau juga menjalankan software dari sistem aplikasi. Dan yang berikutnya, yang tak lupa yaitu munculnya yang dinamakan istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh, yang mana dalam hal dunia pendidikan ini sangat efisiensi. Dan ini merupakan beberapa kejadian sosial yang kita ketahui. Ya. Itu ada yang namanya Facebook, WhatsApp, Instagram, Pet, TikTok, Twitter, ini blogger, dan sebagainya. Kita masuk ke poin kedua, yaitu yang namanya komunikasi intranet. Apa itu komunikasi intranet? Intranet sendiri memiliki arti jaringan privat atau jaringan internal dalam suatu organisasi seperti yang perusahaan atau sekolah yang menggunakan protokol internet atau TCP/IP untuk berbagi informasi dan sumber daya di antara anggota tersebut. Mana internet ini sangat berguna untuk komunikasi pada internal di suatu organisasi, di mana hal ini memungkinkan pertukaran informasi secara internal yang lebih cepat dan lebih efisien. Kegunaan intranet dapat kita lihat yaitu yang pertama antara lain dapat mempublikasikan komunikasi perusahaan, yang kedua dapat sebagai tempat penyimpanan dan untuk berbagi file, yang ketiga yaitu sebagai tempat atau sarana melacak waktu, yang keempat yaitu dapat membuat untuk perjanjian ketemu, yang kelima itu sebagai pengatur untuk mengingat atau reminder, dan itu sebagai untuk perencanaan proyek. Selain itu, internet juga dapat berfungsi untuk mengadakan rapat. Rapat internal dapat terlaksanakan, sifatnya dapat menghemat waktu dan biaya. Intranet juga memiliki fungsi atau kegunaan, yaitu memiliki obrolan baik formal dan informal. Yang terakhir itu internet merupakan jaringan pribadi yang mana sifatnya lebih aman, lebih secure daripada jaringan publik atau jaringan internet. Intranet CMS. Apa itu Intranet CMS? Yaitu sistem dalam intranet yang berfungsi untuk pembuatan dan pengelolaan konten. Di mana konten di sini yaitu berisi informasi yang digunakan pengguna atau anggota organisasi dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Manfaat intranet yaitu yang pertama ada yang efisiensi waktu, yang kedua ada yang efisiensi penghematan dari sisi biaya, yang ketiga adanya advokasi karyawan, keempat adanya keterlibatan karyawan, yang kelima adanya internet sosial, yang keenam ada hargai mendapat dari para anggota. Yang berikutnya yaitu bisa memunculkan yang namanya bisnis internasional.
Termasuk ke poin ketiga yaitu komunikasi ekstranet. Apa itu ekstranet? Ekstranet adalah jaringan yang memungkinkan perusahaan atau organisasi berbagi sebagian dari jaringan internet mereka dengan pihak eksternal atau pihak luar. Misalnya berbagi jaringan dengan mitra bisnis, dengan vendor, ataupun dengan pelanggan. Biasanya ekstranet berbentuk situs web atau produk eksternal, tapi hak akses dalam kondisinya terkendali dan hanya diberikan kepada user yang berwenang. Kegunaan ekstranet antara lain sebagai pertukaran data yang lebih besar, yang kedua dapat berbagi katalog produk, yang ketiga dapat bekerja sama dengan perusahaan lain yang tergabung dalam ekstranet, yang keempat bersama-sama dapat mengembangkan dan menggunakan program pelatihan, kelima memberikan pelayanan kepada sekelompok perusahaan mitra, keenam dapat berbagi berita untuk kepentingan bersama. Beberapa manfaat dari ekstranet, yaitu yang pertama adanya peningkatan keterlibatan dalam komunikasi, yang kedua adanya peningkatan efisiensi, yang ketiga dapat meningkatkan kolaborasi atau kerjasama dan juga berbagi pengetahuan, yang keempat dapat terjaga kerahasiaan dan keamanan informasi bersama, yang kelima adanya pembaruan waktu nyata atau real time, yang keenam dapat mengurangi gap atau pemisah dari departemen yang sifatnya terpisah atau tertutup. Selain memiliki manfaat, ekstranet juga memiliki kerugian. Apa saja kerugiannya? Yaitu adanya belanja modal yang cukup besar atau dibutuhkan anggaran modal yang tinggi untuk membangun ekstranet. Yang kedua, keamanan data, di mana dalam hal ini untuk membangun ekstranet perlu sistem security yang cukup tangguh atau yang tahan terhadap serangan-serangan dari pengguna iseng atau para hacker. Extranet memiliki beberapa jenis. Ada yang namanya extranet proyek, ada yang namanya extranet logistik, ada yang namanya extranet integrasi, ada yang namanya pusat informasi dari para anggota organisasi, ada juga yang namanya extranet data keuangan, dan juga ada yang namanya platform untuk para mitra atau pelanggan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.